Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hidayatul Husna, NIM 12205193086. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Dapat kita ketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang menguntungkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi pada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakina Mawadati, NIM 12205193063. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan ajar SDMI. Pertama, bahan ajar berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dikelompokkan menjadi 4, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. A. Bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. Contohnya, brosur, lembar kerja siswa, foto atau gambar, dan modul, dan lain sebagainya. B. Bahan ajar dengar, yaitu bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif hanya dapat didengar. Contohnya, kaset, radio, piringan hitam, dan lain sebagainya. C. Bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara serta unsur gambar. Contohnya, VCD. 2. Bahan ajar menurut cara kerjanya. Menurut cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi A. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya. B. Bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap peserta didik. C. Bahan ajar audio, yakni bahan yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman. C. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar berbentuk video tape player, VCD, dan lain sebagainya. 3. Bahan ajar menurut sifatnya. 1. Bahan ajar cetak, misalnya buku panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, dan lain sebagainya. 2. Bahan ajar berbasis teknologi, misalnya siaran radio,
slide, dan lain sebagainya. 3. Bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek. 4. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia atau terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh, misalnya telepon atau video call. Baik, di sini saya Irfa Rahmatul Aziza akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar. Adapun prinsip tersebut, yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Relevansi sendiri mempunyai arti saling terkait atau saling berhubungan antara hal satu dengan yang lainnya, di mana materi pembelajaran yang kita ajarkan harus saling terkait atau berhubungan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang kita berikan kepada siswa juga berupa fakta atau hafalan. Prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi atau keajekan. Prinsip konsistensi ini memiliki makna jika kita itu harus selalu sama dari awal sampai akhir. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, jika kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa itu ada 4 macam tujuan, misalnya dalam pembelajaran matematika yang harus dicapai adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka materi ajar dan bahan ajar yang kita sampaikan juga harus mencakup 4 tadi. Jadi harus konsisten antara materi pembelajaran dan bahan ajar yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan ini dalam artian tidak kurang juga tidak lebih. Karena apa? Dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang diajarkan, kita harus seimbang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jikalau kurang, akan menghambat tujuan kita dalam mencapai kompetensi yang diharapkan tadi. Dan jika kelebihan atau banyak-banyak kita mengajarkan pembelajaran kepada siswa, otomatis siswa juga akan bosan. Selain itu, membuang-buang waktu untuk mempelajarinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Langkah-langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar atau materi pembelajaran, yakni 1. Menganalisis kurikulum, 2. Menganalisis sumber belajar, yang ketiga memilih dan menentukan materi ajar berkaitan dengan pemilihan materi ajar. Ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman, yaitu 1. Prinsip relevansi, yaitu materi ajar yang dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu materi ajar yang dipilih memiliki nilai keajekan, jadi antara kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dengan materi ajar yang disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yaitu dalam memilih materi ajar hendaknya dicari memadai untuk membantu siswa dalam menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisati Anissa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Selanjutnya, cakupan dan urutan bahan ajar.
Pertama, cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan bahan ajar, kita harus memperhatikan apakah materi pembelajaran tersebut termasuk dalam aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Karena apabila materi tersebut dibawa ke dalam kelas, hal itu akan membutuhkan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup, kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu ada dua, keluasan dan kedalaman. Keluasan, yaitu seberapa banyak materi yang harus dipelajari oleh siswa. Sedangkan kedalaman adalah seberapa detail materi yang harus dipelajari oleh siswa. Kedua, urutan bahan ajar. Seorang pendidik harus melakukan penyampaian materi secara urut, dan apabila tidak urut, maka akan menyulitkan siswanya. Materi yang sudah ditentukan oleh akan diuruti dengan dua pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu urutan penyampaian materi dengan langkah-langkah melakukan tugas. Sedangkan pendekatan hierarkis yaitu urutan penyampaian materi dengan memahami materi sebagai syarat untuk belajar atau memahami materi dan Sumber bahan ajar SD atau MT. Sumber bahan ajar adalah sarana untuk sumber bahan ajar dapat berbagai macam, teks pelajaran, modul, diktat, atau karya terjemahan. Penulisan buku ajar merupakan komponen pengembangan profesionalisme guru, sehingga guru diharapkan dapat menghasilkan buku, modul, atau diktat. Salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah menulis bahan ajar dan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus selektif dalam memilih buku yang layak dan berkualitas. Untuk memacu kreativitas guru, dimungkinkan pula untuk menulis buku teks pelajaran. Penulisan buku teks pelajaran harus mengacu pada rambu penilaian yang telah ditetapkan oleh pusat perbukuan dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam memanfaatkan bahan ajar MT atau SD. Pertama, strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. 1. Strategi urutan penyampaian simultan. 2. Strategi penyampaian suksesif. 3. Strategi penyampaian fakta. 4. Strategi penyampaian konsep. 5. Strategi penyampaian prinsip. 6. Strategi penyampaian prosedur. Untuk selanjutnya, strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa, yaitu 1. Menghafal, 2. Menggunakan atau mengaplikasikan, 3. Menemukan, 4. Memilih.